Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, selamat datang di channel Ayo Kita Belajar. Hari ini kita akan belajar rangkuman IPA kelas 7 bab 7 Bumi dan Tata Surya, subtema Bumi dan Satelitnya. B. Bumi dan satelitnya. Yang pertama, pergerakan bumi dalam sistem tata surya. Rotasi adalah gerakan planet pada sumbunya, sedangkan revolusi adalah gerakan planet pada bidang orbitnya mengelilingi matahari. Waktu yang digunakan planet untuk mengitari matahari disebut periode tahun, sedangkan waktu yang digunakan planet untuk berputar pada sumbunya disebut periode hari. Berdasarkan jarak antara planet dengan matahari menyebabkan panjang satu tahun tiap planet berbeda-beda. Demikian juga dengan panjang satu hari tiap planet, ini dipengaruhi salah satunya oleh ukuran planet tersebut. A. Siang dan malam. Untuk memahami ini, perhatikan gambar berikut. Bayangkan bumi memiliki garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Garis ini kita sebut sebagai sumbu atau poros. Ketika bumi berputar mengitari poros ini, saat itulah pergantian siang dan malam terjadi. Bagian bumi yang menerima sinar matahari langsung akan mengalami siang. Sebaliknya, bagian bumi yang lain akan mengalami malam. Gerakan bumi pada porosnya terjadi dari arah barat ke timur. Adanya arah gerak inilah yang mengakibatkan terjadinya perbedaan waktu di Indonesia. Perhatikan gambar berikut. Wilayah Indonesia yang terbentang luas dari barat ke timur menyebabkan tidak semua wilayah mendapatkan sinar matahari secara bersamaan. Matahari lebih dahulu muncul dan terbenam di wilayah Indonesia Timur, lalu ke Indonesia Tengah, dan terakhir di wilayah Indonesia Barat. Perhatikan gambar berikut. Kemiringan poros ini menyebabkan panjang waktu siang dan malam bisa berbeda-beda. Hal ini terutama akan terasa di negara-negara bagian utara dan selatan. Ada kalanya mereka mengalami siang yang sangat panjang saat musim panas tiba dan malam yang sangat pendek. Di lain waktu, saat musim dingin, siang lebih pendek dan malam lebih panjang. Di negara khatulistiwa seperti Indonesia, hal itu tidak terlalu kita rasakan. Panjang siang dan malam yang kita alami setiap harinya tidak ekstrim seperti itu. Perbedaan biasanya terjadi sekitar 1-3 menit saja. B. Pergantian tahun. Bumi mengelilingi matahari secara penuh selama 1 tahun. Garis edar yang ditempuh bumi dalam perjalanan itu disebut sebagai orbit. Sambil bergerak mengelilingi matahari di orbitnya, bumi juga berputar di porosnya. Gambaran aktivitas gerak bumi ini dapat adik-adik amati pada gambar berikut. Bumi menyelesaikan putarannya dalam waktu 365,25 hari. Itu sebabnya untuk memudahkan perhitungan hari, setiap 4 tahun sekali akan ditambahkan 1 hari
pada kalender tahunan kita. Tahukah adik-adik pada bulan apa satu hari tersebut ditambahkan? Pada tahun dengan tambahan satu hari ini, kita menyebutnya sebagai tahun kabisat. C. Pergantian musim. Selain pergantian tahun, gerak bumi mengelilingi matahari juga menyebabkan pergantian musim. Musim yang dialami suatu daerah sangat bergantung pada posisinya di bumi. Untuk lebih memahami tentang musim ini, perhatikanlah ilustrasi bumi pada gambar berikut. Pada gambar tersebut, adik-adik dapat melihat bumi dengan garis-garis hayal. Garis-garis hayal ini memudahkan kita mengenal posisi suatu daerah di bumi. Bumi dibagi oleh garis khatulistiwa, garis yang berada tepat di tengah-tengah. Garis khatulistiwa ini membagi bumi menjadi dua, yaitu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Indonesia berada di daerah khatulistiwa karena letaknya tepat di garis khatulistiwa. Daerah yang berada di garis khatulistiwa hanya mengalami dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Adapun di daerah yang berada di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan, keduanya mengalami 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Pada saat belahan bumi utara mengalami musim dingin, belahan bumi selatan akan mengalami musim panas. Gambar berikut menunjukkan bagaimana posisi bumi yang miring dan ilustrasi sinar matahari yang sampai di permukaan bumi. Pergantian musim sangat dipengaruhi oleh gerak revolusi bumi terhadap matahari. Perhatikan rangkaian ilustrasi dalam gambar berikut. Pada bulan Desember, posisi matahari berada tegak lurus dengan belahan bumi selatan. Pada masa ini, belahan bumi utara mengalami musim dingin, sementara belahan bumi selatan mengalami musim panas. Di lingkaran kutub utara, saat ini adalah durasi malam terpanjang, bahkan dapat terjadi 24 jam tanpa sinar matahari. Pada bulan Maret, posisi matahari tegak lurus dengan garis khatulistiwa. Daerah-daerah yang terletak di garis khatulistiwa seperti Indonesia mengalami musim kemarau. Belahan bumi utara mengalami musim semi dan belahan bumi selatan mengalami musim gugur. Pada bulan Juni, posisi matahari berada tegak lurus dengan belahan bumi utara. Hal ini menyebabkan belahan bumi utara mengalami musim panas, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Lihatlah gambar, daerah kutub selatan sama sekali tidak menerima sinar matahari sehingga 24 jam akan terasa seperti malam hari. Ini adalah posisi pada bulan September. Posisi matahari kembali tegak lurus terhadap garis khatulistiwa. Daerah di khatulistiwa mengalami musim hujan, adapun belahan bumi utara mengalami musim gugur dan belahan bumi selatan mengalami musim semi. 2. Bulan sebagai satelit bumi.
Bulan adalah benda langit yang paling terang setelah matahari. Meskipun demikian, cahayanya yang terang itu bukan berasal dari dirinya sendiri. Bulan memancarkan cahaya yang diterimanya dari matahari dan dipantulkan ke bumi. A. Karakteristik bulan. Untuk mengenal bulan lebih jauh, mari amati tabel berikut. Ukuran bulan memengaruhi gaya gravitasi yang dimilikinya. Jarak yang tepat antara bulan dan bumi menyebabkan gaya gravitasi bulan turut berperan dalam menjaga kestabilan bumi. Perhatikan periode rotasi dan periode revolusi bulan pada tabel di atas. Periode yang nyaris sama ini menyebabkan sisi bulan yang terlihat dari bumi tidak pernah berubah. Sisi yang tak pernah teramati dari bumi disebut sisi gelap bulan. Sisi ini baru bisa diketahui lebih lanjut setelah Apollo tiba dan melakukan eksplorasi. B. Fase bulan. Dari bumi, bentuk bulan terlihat berubah-ubah, bergantung pada posisi bulan yang sedang berputar mengelilingi bumi. Perbedaan bentuk ini yang disebut sebagai fase bulan. Terdapat 8 fase bulan, seperti yang terlihat pada gambar berikut. C. Gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan masuk ke dalam bayangan bumi sehingga membuatnya lenyap baik secara utuh maupun sebagian. Gerhana bulan terjadi 3 kali dalam 1 tahun. Ada 2 jenis gerhana bulan, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan total terjadi saat bulan dan matahari berada pada posisi yang saling berseberangan dengan bumi berada di tengahnya. Adapun gerhana bulan sebagian terjadi jika hanya bayangan bumi yang menutupi bulan. D. Pengaruh gerak bulan terhadap kehidupan manusia. Yang pertama, bulan Ramadan. Umat Islam menggunakan kalender Hijriah yang perhitungannya menggunakan hasil pengamatan terhadap fase bulan. Dalam 1 bulan Hijriah, jumlah hari bisa 29 atau 30. Hampir semua ibadah dalam agama Islam ditentukan waktunya melalui gerak bulan. Pergantian hari dimulai saat matahari tenggelam dan bulan muncul, atau disebut waktu maghrib. Ibadah puasa pada bulan Ramadan dilakukan dari terbit fajar atau subuh hingga maghrib. 2. Hari Paskah. Umat Kristen biasanya merayakan Paskah sekitar Maret sampai Mei. Siklus bulan digunakan untuk menentukan kapan tepatnya hari Paskah itu jatuh. Diputuskan bahwa hari raya Paskah ini diperingati pada hari Minggu pertama setelah bulan purnama. Paskah yang jatuhnya pada tanggal 21 Maret atau sesudahnya. 3. Tilem. Umat Hindu melakukan ritual ibadah setiap malam bulan purnama tiba, juga saat bulan baru. Hari suci pada malam bulan purnama disebut sebagai purnama, sedangkan malam bulan baru disebut tilem. Pada kedua waktu tersebut, umat Hindu memohon berkah dan karunia Sang Pencipta.
4. Industri garam dan perikanan. Selain kegiatan-kegiatan keagamaan, gerak bulan juga sangat bermanfaat bagi para pelaku industri yang berhubungan dengan sumber daya laut. Contohnya, industri garam dan ikan. Yang ketiga, satelit bumi selain bulan. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan satelit bumi yang berada di orbitnya. Sekarang, apakah adik-adik sudah mendapat gambaran mengenai satelit yang dimaksud? Jika adik-adik mengingat penjelasan mengenai satelit di bagian yang menjelaskan tentang benda langit bernama satelit, tentu adik-adik akan mengingat definisi satelit itu sendiri. Ya, satelit adalah setiap benda langit yang berputar mengelilingi benda langit yang umumnya lebih besar. Bulan, Titan, atau Io adalah satelit-satelit alami yang mengitari planet. Selain satelit alami, ada juga yang digolongkan ke dalam satelit buatan. Seperti namanya, tentu saja satelit buatan ini tidaklah terbentuk di luar angkasa, tetapi dibuat oleh manusia dan digunakan untuk berbagai keperluan manusia di bumi, termasuk melakukan penelitian di benda-benda langit lainnya. Satelit cuaca meningkatkan pemahaman kita terhadap perubahan cuaca, bahkan dapat memperkirakan cuaca untuk beberapa waktu mendatang. Satelit pengamat mengelilingi bumi untuk mendapatkan gambaran mengenai keadaan bagian-bagian bumi seperti hutan, air, dan bagian permukaan bumi lainnya. Satelit telekomunikasi membuat percakapan antar manusia yang terpisah jarak menjadi mudah dan memungkinkan. Sekian dulu ya adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.